Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Building Information Modeling, yaitu membuat suatu bangunan menggunakan BIM dengan tujuan memahami modeling 3D, scheduling 4D, dan quantity take-off 5D. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Asya Mahdi, Efrat Immanuel Linting, Muhammad Dimas Nugroho, Muhammad Fauzan, dan Desetia Wayan Putra. Pada tugas ini, bangunan yang kami modelkan adalah bangunan gedung sekolah 3 lantai, memiliki luas bangunan sebesar 2089 meter persegi dengan luas per lantainya yaitu 696,4 meter persegi dan luas tanah seluas 4.282 meter persegi serta tinggi bangunan sekolah yaitu 12,8 meter. Terdiri atas 14 ruang kelas, lalu ada ruang guru, ruang BK, ruang kepala sekolah, aula, ruang administrasi, UKS, ruang OSIS, ruang ekstrakurikuler, perpustakaan, laboratorium, lab komputer, serta terdapat 6 toilet. Permodelan 3D struktur menggunakan software Autodesk Revit. Terdapat dua jenis kolom yaitu K1 450 x 450 dan K2 250 x 250. Lalu digunakan fondasi dalam board pile dengan diameter 1200 mm dan pile cap ukuran 1700 x 1700 x 1000. Dimensi balok yang digunakan yaitu balok 1 300 x 500 dan balok 2 150 x 250. Tebal plat lantai dasar sebesar 125 mm dan plat lantai serta atap 125 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan masing-masing dimensi BIM oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Building Information Modeling 2 dimensi dari gedung sekolah 3 lantai yang kami kelompok 2 buat. Dari gambar 3 dimensi seperti ini sudah kita siapkan gambar 2 dimensinya yang terdiri dari denah plat kolom, denah plat atap, denah plat lantai 1, 2, 3, denah taibum, dan detail-detail seperti ini. Dan juga per lantai kami juga sudah menyiapkan COP A3 yang bisa dikonvert di AutoCAD terlebih dahulu atau bisa langsung dijadikan PDF untuk di print out dan digunakan seperti ini. Untuk detail dan denahnya mungkin bagaimana cara untuk membuatnya dari 3 dimensi, yaitu misal kita contoh saja di sini denah lantai 2 kita mau mengambil sebut saja salah satu detail kolom. Kita bisa cek visibility, kita unchecklist, lalu kita checklist apa yang kita ingin detailkan. Misalnya di sini kita mendetailkan struktural kolom. Tentu saja dengan tulangannya. Nah, akan terlihat seperti ini. Lalu untuk karena itu terlalu banyak, kita cuma mengambil satu kolom untuk detail. Kita bisa checklist crop view dan crop region visible. Kalau kita apply di sini, lalu kita crop saja sampai ke bagian yang kita inginkan. Misal kita ke kolom sebelah sini. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan ke sheet COP A3 yang telah
kami siapkan seperti ini. Kita bisa menggunakan new sheet. Di sini sudah kami siapkan crop A3. Oke. Lalu masukkan crop-cropan yang tadi telah dibuat seperti ini. Skala dari gambarnya juga bisa diatur. Apply. Nah, dan itu juga otomatis terganti di crop skala di sini. 1,5. Kita bisa ganti 1,2. Otomatis terganti, gambarnya juga otomatis terganti. Lalu bagaimana apabila kita membutuhkan file DWG atau AutoCAD? Kita bisa langsung ke file, export, CAD format, DWG, dan kita bisa atur dari sini, lalu langsung jadi AutoCAD atau langsung kita jadikan PDF juga bisa. Cukup sekian penjelasan BIM 2 dimensi dari saya. Dilanjutkan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, akan saya lanjutkan untuk pemodelan 3D atau 3 dimensi yang kami buat di Revit. Jadi langkah pertama yang kami buat adalah kami membuat grid yang dibutuhkan. Di sini kami membuat grid dengan jarak 4 meter untuk arah X dan arah Y adalah 6 meter untuk arah ke atas ya, untuk arah Y. Kemudian setelah kita membuat grid yang dibutuhkan, kita membuat elevasi. Di sini kami rencananya akan membuat gedung 3 lantai. Jadi kami di sini membuat 5 elevasi, yaitu tanah dasar, kemudian lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan atap. Kita kembali ke floor plan. Selanjutnya adalah kita membuat kolom, balok, dan dinding. Kita atur dulu view-nya. Kolom, framing, and walls. Ya, di sini kami sudah membuat kolom, balok, dan dinding yang dibutuhkan untuk membuat gedung yang kami rencanakan. Di sini kami membuat kolom dengan dimensi 450 x 450 mm dengan tulangan sengkang dengan diameter 10 mm dengan jarak antar sengkang 150, dan juga untuk tulangan longitudinalnya adalah dengan diameter 16 dengan jumlah 20 buah tulangan longitudinal. Kemudian untuk kolom praktisnya kami menggunakan kolom dengan ukuran 200 mm dikali 200 mm dengan tulangan sengkang diameter 8 mm dan tulangan longitudinal diameter 10. Kemudian untuk balok yang kami gunakan, untuk balok induk kami menggunakan balok dengan dimensi 300 x 500 mm dengan tulangan utama adalah dengan diameter 12 mm dan tulangan sengkang 10 mm. Oh ya, untuk tulangan utamanya kami menggunakan 4 buah tulangan di bagian atas dan 4 tulangan di bagian bawah. Dan kemudian ada balok anak. Kami di sini menggunakan balok anak dengan dimensi 150 kali 250 mm dengan sengkang ukuran 8 mm dan tulangan utama 10 mm dengan jumlah tulangan 4 buah. Kemudian untuk dinding kami di sini menggunakan dinding dengan ukuran lebar 150 meter, 150 mm dengan komposisi adalah batu bata biasa, batu bata merah, dan plaster.
Selanjutnya, setelah kita membuat kolom, balok, dan dinding, adalah kita membuat lantai dan atap. Di sini kita membuat floor dan atap dengan masuk ke tab arsitektural. Di sini kami sudah membuat lantai dan atapnya, ya, seperti yang sudah terlihat di gambar. Terlihat di 3D-nya, salah. Ya. Jadi untuk lantai kita bikin untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan untuk atap kita bikin atapnya juga ya. Oke, selanjutnya adalah membuat tangga untuk menghubungkan lantai 1 ke lantai 2 dan juga menghubungkan lantai 2 ke lantai 3. Ya, untuk tangga yang kami buat adalah seperti ini. Kelihatan. Ya. Ya, untuk tangga yang kami buat adalah seperti ini, dengan tinggi 4, antar lantai adalah 4 meter. Dengan lebar tangga adalah 1,2 meter. Oke. Selanjutnya adalah kita memasang pintu dan jendela yang kita butuhkan. Jadi untuk membuatnya kita tinggal masuk ke door and window di tab arsitektur. Di sini kami sudah membuat pintu dan jendela yang sudah dibutuhkan ya. Kami menggunakan jendela ukuran 900 kali 900 mm dan pintu 2 daun dan 1 daun. Selanjutnya adalah kita mendefinisikan ruangan yang akan kita pakai. Jadi kita memberi nama untuk ruangan-ruangan yang sudah kita buat ya. Jadi seperti yang ada di sini, kita sudah membuat nama ruangan-ruangan seperti ruang ekskul, ruang OSIS, ruang UKS, ruang aula, ruang guru, dan ruang perpustakaan. Dan selanjutnya kita membuat furnitur yang dibutuhkan untuk setiap ruangan-ruangannya. Seperti di sini kita membutuhkan bookshelves atau rak buku di perpustakaan, meja, kursi, dan lain-lain. Jadi setelah semua selesai, jadi kita sudah selesai dengan urusan arsitektural dan struktural. Selanjutnya adalah kita membuat MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Di sini kami sudah membuat denah plumbingnya. Jadi plumbing atau perpipaan yang kami buat di sini bersumber dari water tank yang berada di atap, yang kemudian akan disalurkan ke 2 buah toilet di setiap lantainya. Untuk saluran berwarna hijau adalah untuk sanitasi atau untuk air kotor, dan pipa biru untuk air bersih yang berasal dari water tank.
untuk sanitasi akan berakhir di septic tank maupun di sumur resapan di bawah tanah. Ya. Selanjutnya adalah kita membuat landscape atau site plan di area gedung yang akan kita buat. Jadi untuk membuat site plan yang direncanakan, kita bisa masuk ke tab Machine Insight. Di sini ada top solid dan set komponen. Di sini kita bisa membuat tanah dan pohon-pohon yang kita butuhkan. Dan untuk gedung-gedung sekitarnya kita menggunakan masing biasa, masing yang kasar aja, bentukan kasar untuk membentuk gedung-gedung di sekitar lingkungan yang kita rencanakan. Ya, setelah semuanya selesai dari arsitektural, struktural, MEP, dan landscape, kita menghasilkan model 3D seperti ini dengan gedung sekolah 3 lantai dan lingkungan sekitarnya. Sekian untuk penjelasan langkah-langkah pemodelan 3D yang kami buat. Saya serahkan ke rekan kami. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Pada kali ini saya akan menjelaskan proses untuk rendering di kelompok kami. Jadi setelah selesai 3D modeling dari struktur, arsitektur, hingga MEP dan landscape, tahap terakhir dari 3D modeling itu yaitu untuk membuat rendering. Rendering ini adalah proses untuk menghasilkan suatu gambar atau visualisasi realistis dari model 3D yang telah dibuat. Nah, rendering ini membutuhkan satu software lagi yaitu Enscape. Nah, Enscape ini bisa kita download dulu ya pertama-tama. Jika sudah, Enscape ini akan muncul di Revit-nya karena Enscape ini terhubung dengan Revit. Nah, caranya yaitu kita langsung bisa ke pencet Enscape aja, lalu bisa langsung kita start. Nah, oke. Kita tunggu dulu.
Nah, di sini udah langsung jadi ya rendering dari model bangunan sekolah 3 lantai kami. Nah, ini bangunan sekolahnya udah jadi. Ini parkirannya, landscape-nya. Nah, semuanya udah termodel di rendering ini. Nah, sebelum kita rendering itu, kita bisa menambah-nambah objek seperti orang-orang ini dan mobil dan lain-lainnya. Nah, caranya kita balik lagi ke Revit. Nah, di Revit ini untuk menambahkan objek-objek tadi bisa di Enscape lalu Asset Library. Nah, ini kita tinggal pencet aja. Nah, ini kita bisa pilih karena kita modeling di sekolah, kita bisa cari aja murid ya atau guru. Mungkin ini bisa jadi contoh guru. Nah, ini bisa kita langsung pencet aja. Nah, itu dia otomatis langsung tersimpan. Oke. So, lalu untuk mengecek apakah dia sudah benar atau belum, kita bisa langsung pencet aja. Nah, ini levelnya bisa kita ganti ke tanah dasar ya. Nah, dia langsung nempel. Sebelumnya dia masih mengambang. Ini kita hapus saja tadi kepencet. Nah, udah. Begitu. Nah, ini kita bikin ulang lagi, start lagi. Nah, kita langsung aja cek apakah berhasil, sudah kita tambahkan atau belum guru yang sedang teleponan itu. Nah, ini ya, udah langsung ada. Nah, ya, gitu. Itu untuk menambahkan objek di Enscape. Jadi balik lagi ke Revit dan lakukan proses yang tadi. Nah, selanjutnya ini untuk membuat video rendering ya. Nah, pertama kita tinggal cari angle yang bagus untuk untuk video sinematik seperti itu. Nah, misal dari sini kita mau mengambil angle ini, kita tinggal langsung ya pencet video editor. Nah, kita bisa pasang keyframe di sini. Nah, misal gini ya. Kita pencet lambang plus ini. Nah, ini udah otomatis terpasang keyframe-nya. Lalu kita bisa bebas bergerak. Nah, ini kita misal angle kedua bisa kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, kita pasang lagi keyframe keduanya. Nah, lalu kita tampilkan angle yang sini. Tampak kirinya. Kita plus. Nah, total udah ada 3 keyframe, 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa juga lihat.
Nah, ini adalah keyframe kedua, keyframe ketiga, keyframe kedua, dan keyframe pertama. Nah, nanti tuh jadi kameranya bakal seperti lintasan ini. Nah, dia nyorot dari sini kameranya. Nih, dari sini pertama, lalu jalan ke keyframe kedua kameranya, lalu jalan ke keyframe ketiga. Nah, bisa kita coba cek aja, kita play aja, preview. Nah, videonya akan jadi seperti ini, seperti yang tadi sudah kita atur keyframe-nya. Nah, ini mungkin terlalu lambat pergerakannya. Kita bisa percepat aja. Jadi ini saya ini dulu, stop review dulu. Nah, di sini ada durasi. Kita bisa percepat, misal contoh 15 detik aja. Nah, udah kita langsung play. Nah, dia otomatis membuat videonya dengan durasi 15 detik saja, jadi tidak terlalu lama. Nah, ini untuk menyorot. Ya, oke. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung export aja. Dipilih quality-nya maksimum dan FPS-nya berapa, bisa 30 atau 60. Nah, resolusinya juga bisa dipilih. Nah, begitu. Nah, ini tinggal export, pilih file, save. Nah, gitu. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari video rendering kelompok kami. Baik.
Ya, jadi saya akan melanjutkan bagian selanjutnya dalam pembuatan BIM gedung sekolah 3 lantai. Dari model 3D yang sudah kita dapatkan, kita bisa ubah ke file NWC dengan mengekspor NWC seperti ini. Lalu save. Akan didapatkan file Navisworks seperti ini. Lalu kita bisa ke bagian selection tree dan timeliner. Lalu di sini kita bisa memasukkan jadwal yang sudah dibuat dalam bentuk Microsoft Project. Dari Microsoft Project ini kita menentukan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan dalam proyek ini, durasi, dan juga ketergantungannya dari masing-masing pekerjaan. Dari Microsoft Project ini juga bisa didapatkan lintasan kritis yang bisa berguna dalam pelaksanaan proyek pada nantinya agar tidak terlambat. Setelah memasukkan, kita klik kanan dan mengklik Rebuild Task Hierarchy. Maka kita dapatkan bagian seperti ini. Lalu kita mengattach elemen-elemen yang terhubung dengan pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya di sini ada pekerjaan kolom pedestal. Seperti ini. Kita klik kanan, lalu attach current selection, dan task type-nya diganti menjadi construct. Jika kita sudah lakukan untuk semuanya, lalu kita bisa mensimulasikan proyek ini dengan ke bagian simulate, lalu di play. Nah, di sini kita bisa dapatkan simulasi tiap-tiap pekerjaan agar lebih jelas dalam pekerjaan proyek ini berlangsung nanti. Lalu jika sudah selesai, file ini bisa diekspor dan didapatkan hasil video yang bisa di-play nantinya. Di Navisworks ini juga bisa dilakukan kelas detektif, di mana kelas detektif ini digunakan untuk mengetes atau mengecek bagian-bagian yang bertabrakan, dan biasanya itu adalah antara bagian struktur dengan arsitektur ataupun struktur dengan MEP. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa tes. Contohnya di sini ada kolom struktur dan juga dinding arsitektur. Nah, ini selection A-nya dipilih yang struktural kolom dan selection B-nya kita pilih yang dinding. Lalu kita bisa run. Nah, dari sini bisa kelihatan bagian-bagian mana saja yang bertabrakan antara kolom struktural dan juga dinding arsitektural. Untuk solusi perbaikannya, kita bisa menggunakan switchback. Nah, ini caranya, elemennya diklik, lalu Revit-nya harus dibuka bersamaan dengan Navisworks yang diekspor tadi. Nah, jika sudah di switchback, nanti bisa diganti lewat Revit, lalu di switchback lagi, dan nanti bisa dilakukan pengetesan ulang pada kelas detektif ini, dan bisa dilihat apakah masih ada tabrakan atau tidak pada elemen yang sudah diperbaiki. Sekian, terima kasih untuk bagian 4D. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait
BIM 5D. Nah, untuk BIM 5D ini sendiri adalah untuk pengendalian biaya pada suatu proyek. Nah, untuk langkah-langkah dalam perhitungan BIM 5D ini yang pertama adalah menghitung quantity take off dari material yang digunakan pada bangunan. Nah, untuk material quantity take off sendiri terdiri dari arsitektural, struktur, dan MEP yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk ini sebagai contoh pada material quantity take off pada struktural, di sini yang pertama untuk mencari quantity take off kita ke view, schedule, terus quantity. Nah, selanjutnya kita memilih item yang akan kita cari quantity take off-nya. Seperti misal pada kita mencari quantity take off dari pekerjaan kolom. Nah, di sini ada item struktural kolom. Kita oke. Nah, kita masukin nilai-nilai poin-poin yang akan kita tampilkan pada quantity take off itu sendiri, seperti volume dari kolomnya, terus family and type, terus tipe dari kolomnya, lalu panjang dari kolom. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, di sini akan memunculkan nilai quantity take off dari kolom sendiri. Nah, setelah ini kita tinggal kita lihat contoh yang sudah dikerjain. Nah, di sini udah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis kolom yang dipakai. Misal di sini ada kolom 200 x 200 sama 400 x 400. Nah, setelah di grouping sesuai dengan jenis kolomnya, kita memasukkan biaya dari AHSP dari daerah bangunan tersebut untuk dibangun. Nah, seperti kita untuk pekerjaan ini menggunakan AHSP dari Kota Semarang. Nah, tinggal memasukkan cost per meter kubik dari AHSP tersebut. Nah, didapat biaya untuk pekerjaan kolom adalah sebagai berikut. Nah, contoh selanjutnya dari pekerjaan arsitektural sama seperti pekerjaan kolom dengan ke menu view, dan selanjutnya contoh POQ dari pekerjaan arsitektural adalah sebagai berikut. Contoh pada pekerjaan dinding. Nah, di sini ada jenis dinding yang dipakai, item-item dinding yang dipakai. Nah, untuk cost-nya sama, kita masukin HSP dari Kota Semarang tersebut. Ini secara garis besar untuk pekerjaan struktural dan arsitektural sama, kita mengelompokkan tipe-tipe dari pekerjaan tersebut dan kita mengalihkan dengan total cost. Nah, setelah itu untuk memudahkan dalam pembacaannya, kita masukin ke dalam file Excel. Nah, di sini masukin tiap bagian pekerjaan seperti dari pekerjaan persiapan. Nah, yang pertama, poin pertama seperti membersihkan lapangan dan perataan itu berdasarkan luas dari daerah yang dipakai. Terus dari yang telah kita quantity take off yang sudah kita hitung di Revit itu sendiri dimasukin pada file Excel ini, seperti pada pekerjaan struktural. Nah, ini ada mulai dari pekerjaan backcasting, pekerjaan pengecoran, hingga pekerjaan penulangan. Nah, ini tinggal memasukkan dari file Revit quantity take off dari Revit tersebut. Begitupun dengan pekerjaan arsitektural seperti pada pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, dan selanjutnya. Sampai ke pekerjaan MEP, mulai dari seperti pada pekerjaan sanitasi itu. Nah, setelah setiap item dari pekerjaan dikelompokkan, untuk bangunan ini tinggal menjumlahkan dari total biaya yang diperlukan. Nah, untuk di proyek
yang kami rencanakan ini total biaya yang diperlukan adalah 7,5 M. Seperti itu. Mungkin dari terkait BIM 5D cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi tugas BIM kelompok 2 yang membahas 2D, 3D, 4D, hingga 5D. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.